Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Simple Tutorial. Kali ini kita akan eh, bersama-sama belajar mengenai breaking news. Nah, pada kali ini adalah sesi pengenalan terlebih dahulu, di mana kita akan pada kesempatan kali ini kita akan mengetahui definisi, tujuan, publikasi, sasaran, platform yang biasa digunakan untuk untuk breaking news dan jenis-jenis yang jenis-jenis peristiwa yang biasa dijadikan sebagai berita atau breaking news ya. Oke, sebelumnya kita sudah belajar mengenai macam-macam berita, mulai dari apa namanya dari straight news, kemudian feature news, investigative news, kemudian saat ini kita masuk pada pembahasan pengenalan breaking news. Nah, oke. Sesi ini kita hanya pengenalan, kemudian tutorialnya bagaimana, kita akan masuk pada video selanjutnya. Maka dari itu, tetap simak terus ya teman-teman, agar teman-teman tidak ketinggalan setiap materi per sesinya. Dan sebelum kita mulai, jangan lupa kita baca bismillah dulu. Dan selanjutnya bagi yang belum subscribe, like, komen, dan share jika nanti videonya bermanfaat. Oke, kita langsung saja mulai pengenalan breaking news, definisi, tujuan, publikasi, sasaran, platform, dan jenisnya. Nah, ini adalah tutorialnya, panduan langkah demi langkah ya. Kita langsung ke pengenalan awal, yakni definisinya. Breaking news adalah jenis berita yang langsung menginformasikan perkembangan terkini dari sebuah peristiwa atau kejadian yang sedang berlangsung. Ya, jadi breaking news ini adalah biasanya digunakan oleh media-media itu untuk menginformasikan perkembangan terkini dari sebuah peristiwa yang terjadi, dan yang menjadi catatan adalah peristiwa yang besar ya, peristiwa yang besar, dan memang ini berdampak besar pada banyak pihak ya, mulai dari pemerintah, aparat, kemudian apalagi rakyat ya. Nanti tema-temanya apa kita akan ikuti satu persatu. Baik, breaking news. Nah, ini lagi tujuannya dari breaking news adalah memberikan fakta secara cepat dan akurat untuk memberitahu audiens tentang sesuatu yang penting atau mendesak. Ya, misalkan ada gempa bumi atau tanah longsor atau gunung meletus atau tsunami atau apa, kita tidak mengharapkan itu, akan tapi ketika peristiwa itu terjadi maka siapapun harus kita kasih tahu, apalagi pemerintah ya, maka dan siapapun agar bisa segera melakukan tindakan tercepat gitu ya. Dan setiap detik, setiap perkembangannya itu selalu disampaikan melalui breaking news ini. Nah, kemudian biasanya breaking news itu publikasi dan sasarannya siapa ya. Ini breaking news biasanya dipublikasikan melalui berbagai saluran media untuk memastikan informasi sampai kepada audiens secara cepat dan luas. Nah, ini media-medianya apa? Nah, kita akan platform-platformnya apa? Platform publikasi yang biasa digunakan untuk menyampaikan atau memberitakan berita jenis breaking news ini adalah, atau peristiwa jenis breaking news ini adalah: 1. Televisi, kemudian 2. Radio, 3. Situs web berita, 4. Aplikasi berita dan media sosial, 5. SMS dan push notification, 6. Podcast dan video streaming, 7. Email, 8. Blog dan forum. Oke. Untuk televisi biasanya disampaikan melalui saluran berita selama 24 jam gitu ya. Dan yang kedua, siaran langsung. Nah, untuk televisi yang saluran berita 24 jam
Itu biasanya seperti di stasiun TV berita seperti CNN, BBC, atau Kompas TV, dan yang lain sebagainya, seringkali menjadi saluran utama untuk mempublikasikan breaking news secara langsung. Nah, kemudian yang siaran langsung ini biasanya berita penting sering disiarkan ya secara langsung melalui acara berita atau program khusus yang mengutamakan update terkini. Itu. Kemudian selanjutnya ada radio. Nah, biasanya disampaikan melalui berita radio atau berita terkini. Nah, untuk berita radio, banyak stasiun radio itu juga memiliki program berita yang menyiarkan breaking news secara langsung. Nah, radio ini menjadi pilihan penting bagi audiens yang sedang dalam perjalanan atau membutuhkan informasi segera, misalkan mau ke luar kota, nah ada banjir nggak nih? Atau kondisi cuaca pada saat ini bagaimana? Ini biasanya radionya update. Dan yang menyampaikan informasi itu tidak hanya reporter atau wartawan dari radio itu sendiri, bahkan dari setiap warga netizen itu bisa menyampaikan dari titik lokasi secara langsung. Itu biasanya seperti itu. Kemudian untuk yang berita terkini, breaking news sering disiarkan dalam interval tertentu ya dengan pembaruan yang cepat. Nah, jadi ada jeda waktu ya, ada waktu-waktu tertentu yang disampaikan itu entah nanti ada perkembangan apa, sejauh apa perkembangannya, sejauh mana dampaknya, misalkan korbannya, bagaimana kondisi korban, kemudian bagaimana jumlahnya berapa, apakah ada penambahan jumlah, kemudian apakah ada dampak yang lebih luas daripada itu, kemudian apakah ada ini misalkan dari korban-korban ini sudah mendapatkan saluran bantuan dana atau bantuan ini tempat mengungsi dari pihak-pihak terkait dan lain sebagainya. Kemudian selanjutnya dari situs web berita, ini biasanya breaking news juga disampaikan melalui situs web berita, bisa melalui portal berita atau live blogging. Banyak para blogger juga yang menyampaikan secara langsung melalui blognya. Nah, apalagi portal berita apalagi portal berita. Untuk situs web berita, teman-teman. Nah, portal berita ya, situs web berita seperti Detik, kemudian Kompas, ada Tribun News atau CNN dan yang lain sebagainya itu sangat cepat dalam mempublikasikan breaking news ya melalui artikel, melalui berita, infografik atau live update dari mereka. Itu pasti. Nah, kemudian untuk live blogging, beberapa situs menggunakan format live blogging untuk memberikan pembaruan secara real time mengenai kejadian yang sedang berlangsung. Selanjutnya, untuk breaking news biasanya juga disampaikan melalui aplikasi berita dan media sosial. Media sosial apalagi era saat ini ya, eranya media sosial ini bisa disampaikan melalui aplikasi berita dan media sosial. Nah, aplikasi berita seperti Google News, Flipboard atau aplikasi khusus stasiun berita memungkinkan pengguna untuk mendapatkan pemberitahuan dan juga pembaruan informasi secara langsung. Gitu. Dan setiap saat bisa dilihat oleh masyarakat secara cepat. Kemudian juga disampaikan melalui media sosial ya, platform seperti Twitter, Facebook, Instagram dan yang lain sebagainya, bahkan YouTube itu juga mempublikasikan breaking news secara langsung melalui status, tweet atau video langsung live streaming juga bisa. Bahkan banyak jurnalis atau organisasi berita menggunakan media sosial untuk memberikan update cepat. Karena apa? Masyarakat itu biasanya tidak enggan memilih websitenya secara langsung atau aplikasi beritanya yang harus install terlebih dahulu, tidak. Mereka biasanya lebih ke media sosial sih sebenarnya.
karena itu biasanya lebih cepat tersampaikan ke masyarakat. Namanya juga media sosial ya. Kemudian selanjutnya melalui podcast dan video streaming ya. Podcast dan video streaming juga banyak stasiun berita atau jurnalis independen yang menyampaikan berita terkini dalam bentuk podcast. Nah, atau memberikan informasi yang lebih mendalam tentang breaking news, gitu ya. Begitu pula melalui live streaming, live streaming baik di YouTube, Facebook, Instagram, dan yang lain-lain, ya. Platform seperti YouTube pun juga Facebook Live dan Twitch memungkinkan kita semua, ya, atau bahkan stasiun berita untuk melakukan siaran langsung terkait breaking news, kemudian memberikan pembaruan informasi secara real time, teman-teman. Nah, selanjutnya email ya disampaikan lewat newsletter berita ya, beberapa situs berita atau layanan berlangganan mengirimkan email breaking news kepada pengguna terdaftar untuk memberikan informasi yang cepat dan akurat. Jadi kalau kita berlangganan akun berbayar di beberapa media ternama misalkan, itu kita akan selalu mendapatkan notifikasi email ya yang berisi tentang peristiwa terkini. Selanjutnya ada blog dan forum ya, blog berita atau forum diskusi. Biasanya jurnalis dan organisasi berita independen seringkali menggunakan blog untuk memberikan analisis dan pemberitahuan tentang breaking news. Juga ada forum diskusi ya, di mana situs seperti Reddit juga digunakan untuk memperbincangkan dan mengupdate berita terkini secara kolaboratif oleh komunitas pengguna. Kemudian ada satu lagi sebenarnya, ada SMS dan push notifikasi, teman-teman. Nah, ada SMS dan push notifikasi ya, di mana notifikasi push ya, beberapa aplikasi berita atau situs web menawarkan pembaruan push untuk memberitahu pengguna tentang breaking news secara langsung di perangkat mereka. Juga bisa SMS berita ya, beberapa layanan berita mengirimkan update breaking news melalui SMS, terutama bagi mereka yang tidak memiliki akses internet secara terus-menerus. Jadi dari semua alat, semua fasilitas yang ada di HP itu kita bisa update informasi breaking news, gitu teman-teman. Oke, selanjutnya baik. Nah, breaking news itu berkaitan dengan kecepatan penyampaian informasi, teman-teman, dan harus segera mendapatkan tindak lanjut dari semua pihak, dari berbagai pihak. Nah, yang paling cepat di sini biasanya dalam menyampaikan informasi breaking news itu adalah media sosial dan situs web. Kemudian di urutan kedua itu ada TV dan radio, diikuti oleh aplikasi berita dan notifikasi. Kenapa demikian? Media sosial dan situs web itu web berita maksudnya, itu seringkali menjadi saluran tercepat dalam menyebarkan breaking news karena sifatnya yang langsung. Jadi memungkinkan berita tersebar dalam hitungan detik. Nah, sementara itu televisi dan radio memberikan pembaruan secara langsung dan terorganisir. Kemudian sementara aplikasi berita dan notifikasi itu memberikan kemudahan bagi pengguna ya untuk menerima informasi langsung ke perangkat mereka. Nah, jadi dengan berbagai platform ini teman-teman, informasi tentang breaking news dapat mencapai audiens yang sangat luas, mulai dari yang tradisional hingga yang lebih digital. Nah, breaking news ini biasanya melibatkan kejadian-kejadian penting atau mendesak yang terjadi secara tiba-tiba dan memerlukan perhatian segera. Nah, berikut ini adalah
beberapa jenis berita yang sering dijadikan breaking news. Nah, jenis-jenis berita breaking news teman-teman ada sekitar 10, bisa lebih banyak ya. Ini hanya contoh yang biasanya terjadi. Satu, berita bencana alam teman-teman. Nah, jadi misalkan seperti gempa bumi, kejadian gempa besar atau berpotensi merusak banyak wilayah seperti gempa bumi dengan kekuatan besar atau tsunami. Nah, atau juga bisa seperti selain gempa bumi ada kebakaran hutan, ya, kebakaran besar. Kebakaran besar melanda area luas atau berpotensi merusak kehidupan dan properti. Kemudian bisa jadi banjir ya, banjir besar yang mempengaruhi ribuan orang atau wilayah yang sangat luas. Begitu pula bencana alam seperti tornado, topan, atau badai, ya, kejadian cuaca ekstrim yang pada akhirnya mengancam keselamatan banyak orang. Yang kedua, kecelakaan besar. Ya, kecelakaan pesawat misalkan. Insiden kecelakaan pesawat itu sering terjadi di mana? Dimanapun negara. Ya, pesawat jatuh yang melibatkan banyak korban, atau kecelakaan kereta api atau bus. Ya, kecelakaan transportasi massal yang menyebabkan banyak korban jiwa ataupun luka. Nah, kemudian juga kecelakaan lalu lintas tapi yang besar. Ya, kecelakaan mobil atau kendaraan lainnya yang melibatkan banyak orang. Selanjutnya ada isu kesehatan global, teman-teman. Nah, isu kesehatan global ini seperti yang baru saja sudah melanda dunia ya, melanda dunia, pandemi atau wabah penyakit ya, COVID itu, penyebaran penyakit menular yang mengancam banyak orang seperti COVID-19 atau wabah flu burung itu bisa diangkat menjadi isu dalam pemberitaan breaking news teman-teman. Selanjutnya ada serangan terorisme. Nah, ini juga berdampak besar pada negara ataupun bahkan dunia, isu dunia ini termasuk isu dunia teman-teman. Nah, serangan teroris, kejadian bom atau serangan lainnya yang dilakukan oleh kelompok teroris atau individu dengan tujuan merusak. Nah, ini harus segera disampaikan kepada pihak secara luas. Kemudian krisis politik atau sosial, perubahan pemerintah itu biasanya mendadak. Nah, misalkan ada kejadian perubahan kebijakan pemerintah mendadak, seperti misalkan ada pemecatan pejabat tinggi, kemudian seperti presiden atau perdana menteri atau kepala negara, itu bisa. Kemudian ada demonstrasi besar, misalkan ada protes atau kerusuhan besar yang terjadi karena masalah sosial atau politik yang mengancam ketertiban umum. Bisa juga misalkan ada kudeta militer misalkan. Jadi ada pengambil alihan kekuasaan yang dilakukan oleh pihak militer atau kelompok bersenjata. Misalkan ada seperti itu. Baik di dalam atau luar negeri itu biasanya akan disampaikan secara breaking news. Kemudian selanjutnya ada ini kematian tokoh terkenal. Ya, kematian tokoh terkenal. Kematian tokoh terkenal ini memang menjadi perhatian publik juga. Kematian selebriti atau pemimpin dunia misalkan. Kematian mendadak dari tokoh terkenal dalam dunia hiburan misalkan, atau politik, atau bidang agama, atau lainnya yang mengejutkan masyarakat. Kemudian tokoh bersejarah misalkan. Kematian seorang tokoh yang memiliki pengaruh besar di dunia seperti pemimpin negara, ilmuwan terkenal, atau bahkan aktivis. Ya. Selanjutnya misalkan ada peristiwa kejahatan besar. Nah, pembunuhan atau penculikan misalkan. Kasus pembunuhan atau penculikan itu yang menonjol atau terjadi di tempat umum dengan banyak saksi. Nah itu. Atau ada penipuan besar, skandal keuangan besar yang melibatkan perusahaan besar, lembaga pemerintah, atau individu terkenal. Itu, teman-teman. Selanjutnya peristiwa ekonomi besar. Nah, kebangkrutan ini peristiwa ekonomi besar juga menjadi sorotan dunia. Ya, ada kebangkrutan besar ya, kebangkrutan perusahaan besar misalkan yang mempengaruhi banyak orang, apalagi karyawannya dan industri terkait.
atau krisis ekonomi seperti yang melanda negara kita di tahun 90-an ya, akhir 90-an. Kemudian krisis ekonomi ya, keuangan global yang mempengaruhi pasar saham atau sistem ekonomi dunia. Kemudian ada lagi perkembangan teknologi ya, atau temuan teman-teman. Ada penemuan ya, penemuan ilmiah besar atau penemuan yang mengubah cara pandang manusia terhadap sains atau teknologi seperti penemuan vaksin atau vaksin baru atau teknologi revolusioner. Kemudian kasus hukum besar misalkan. Ada kasus hukum besar itu pun juga menjadi perhatian publik ya. Misalkan ada penangkapan tokoh terkenal ya, kita biasanya kita mengenal salah satu tokoh itu, misalkan dia itu terkenal baik, kemudian menjadi seorang teladan di bidangnya, tapi ternyata ditangkap, misalkan seorang selebriti atau politisi atau pejabat tinggi negara yang terlibat dalam skandal hukum. Kemudian ada keputusan pengadilan yang kontroversial misalkan keputusan hukum yang berdampak besar terhadap masyarakat atau individu tertentu ya, seperti yang saat ini terjadi itu di area barat negara kita. Nah, ini teman-teman ya. Jadi itu. Nah, dan yang terpenting dalam pemberitaan breaking news itu teman-teman, dan perlu diingat juga bahwa ada 3 hal. Yang pertama itu kecepatan ya. Dalam membuat breaking news sangat penting untuk memberikan informasi dengan cepat ya. Tidak hanya cepat, yang kedua akurat ya, akurasi data. Walaupun cepat ya, tetap harus menjaga akurasi dan verifikasi data. Dan yang selanjutnya tentu berdampak besar. Kalau informasi itu kita sampaikan secara cepat dan akurat tapi tidak berdampak besar pada masyarakat, ya tidak masuk dalam nominasi kategori breaking news teman-teman. Harus berdampak besar. Kejadian yang dimuat dalam breaking news umumnya memang memiliki dampak luas yang mempengaruhi banyak orang ya, baik secara langsung maupun tidak langsung. Nah, jadi breaking news berfungsi untuk menyampaikan informasi yang relevan dan mendesak kepada audiens atau masyarakat secara luas ya, sesegera mungkin. Ya, demikian teman-teman untuk pengenalan breaking newsnya. Kemudian pada tutorial selanjutnya kita akan langsung praktek membuat breaking news langkah demi langkahnya. Baik. Demikian tutorial singkat ini, semoga bermanfaat dan jangan lupa like, komen, subscribe, dan share, dan semoga bermanfaat. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.